ke Kediri lanjut ke Banjar. Minum jamu di kota Jambi. Izinkan kami berdiri sebentar untuk Untuk berbagi ilmu dan silaturahmi. Pak Camat menjual tomat. Yang membeli harus dihormat. Jikalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Yang kedua kalinya, solawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada ragam perbedaan di tengah masyarakat, baik dari ras, suku, status sosial, dan sebagainya. Namun perbedaan itu membuat kita kuat dan dewasa. Rahasia dari itu semua adalah ukhuwah basyariah dalam agama Islam, sehingga menjadikan kita semakin kuat dalam kebersamaan. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Jawabannya, tema Syahril Quran yang akan kami sampaikan, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Terkait dengan ukhuwah basyariah diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dewan Hakim dan hadirin yang terhormat, intisari yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah berbeda adalah sunnatullah. Semua telah Allah tentukan, baik dari warna kulit, logat bahasa, rambut pirang maupun hitam, telah Allah takdirkan dalam kodrat kita masing-masing. Tinggal kita sebagai lakon untuk menjalani cerita kita masing-masing. Perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Sabda ini baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan agar kita sadar bahwa manusia berbeda adalah biasa, yang luar biasa adalah harmonis dalam banyak warna. Melihat hakikat manusia yang sesungguhnya berasal dari sumber potensi yang sama, maka sudah semestinya jika semuanya menjalin kehidupannya berbasis sumber potensi kemanusiaannya tersebut. Dengan demikian, maka tidak ada ras yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Jika orang Israel menyatakan dirinya manusia terpilih, dan kemudian orang Jerman menganggap etnisnya etnis unggul, maka sesungguhnya tidak ada keterpilihan suatu bangsa atau etnis atas yang lainnya, dan tidak ada suatu bangsa atau suatu etnis itu lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li Arabi ala ajami wala ajami ala Arabi wala abyadu ala aswad wala aswada ala abyad illa bittaqwa annasu min adam wa adamu minat turab." Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab, dan bagi orang yang bukan Arab atas orang Arab, dan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, dan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali ketakwaan. Semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, lalu apa relevansinya antara sumber manusia dan keberagamaannya? Di antara titik temu relevansinya, bahwasannya manusia diciptakan dari sumber potensi yang sama, meski berbeda dalam ras, suku, dan jaringan sosialnya. Namun perbedaan tersebut bukan untuk saling mengatakan bahwa yang satu lebih superior dibandingkan yang lain, atau justru perbedaan tersebut bukan untuk saling tidak mengenal atau memutus jaringan sosial yang bisa saja kita lakukan. Akan tetapi hadirin, semua itu justru bermuara pada pentingnya membangun jaringan sosial yang berbasis kesamaan sumber penciptaan manusia. Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa adalah dengan mengutamakan gotong royong.
Dalam membangun ukhuwah ini, kita berbeda pandangan, namun dengan perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk kita mengedepankan kepentingan dan persatuan antar umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama apapun menginginkan agar seluruh pemeluknya menjadi manusia yang beriman kepada Tuhannya, tidak mensyukuri semua nikmatnya serta segala pemberiannya. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur untuk manusia tersebut adalah kualitas keimanannya. Keimanan yang membebaskan adalah keimanan yang fluid, yang tidak membelenggu kemerdekaannya dan kemerdekaan manusia lainnya. Di dalam solat misalnya, ketika seseorang telah mengucap kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kemudian diakhiri dengan menebarkan salam atau keselamatan. Dewan juri dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan ini, bisa disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah syarat utama untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, untuk membangun bangsa ini, kita harus mengupayakan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Demikian syarahan yang bisa kami sampaikan. Unzur makila wala tanzur mangkola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.